Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala aidan wallahu wa ilallahi turja'ul umur. Wa qala aidan inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini kami ingin berbagi pengetahuan dengan tema etos kerja seorang muslim. Hadirin sekalian, tentu hidup yang kita alami ini dipersembahkan Allah ibarat sebuah paket, itu paket yang sangat lengkap. Ibarat kita menikmati sajian makanan yang kita makan adalah sajian dengan menu yang sangat lengkap yang diberikan Allah kepada kita. Paket yang lengkap itu seperti apa? Paket yang lengkap itu adalah kita merasakan kesedihan, kita merasakan kebahagiaan, kita merasakan kecemasan, namun kita juga merasakan pengharapan. Kita merasakan rasa sakit hati, cemburu, iri hati, dengki. Tapi kita juga merasakan keikhlasan, keridhaan, keinginan untuk membantu orang lain. Kita juga merasakan mungkin pernah dihina orang, pernah dibully orang, pernah difitnah orang. Tapi kita juga mungkin sudah melakukan bagaimana kita berjuang untuk menyenangkan orang lain, menyemangati orang lain, mengikhlaskan apa yang pernah orang lain lakukan kepada kita, dan itu tidak baik. Ini adalah bagian dari semua yang diciptakan Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah menciptakan kehidupan dan kematian itu. Ya kira-kira ya paket itu lah. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa yang terbaik di antara kamu. Kalau kita sedang disakiti orang, Allah melihat kita, kamu melakukan apa dengan rasa sakit itu? Apakah kamu dengki, dendam, atau kamu malah berbuat yang tidak baik, membalas? Jadi itulah ujiannya. Dan sebaliknya, kalau kali ini kamu sedang diberkahi dengan segala kebaikan-kebaikan, keberhasilan, karir, kekayaan, kemudahan, apa yang kamu lakukan dengan semua itu? Apakah kamu akan sombong, berbesar hati, mengaku-ngaku ini adalah kerja keras kamu, pendidikan kamu, atau kamu malah bersyukur dengan semua itu? Lalu kamu menggunakan semua kebaikan-kebaikan untuk membantu, untuk membesarkan agama, untuk membangun umat. Nah, itulah ujian-ujian. Dalam hal ini, Islam dengan paket-paket hidup yang lengkap itu juga tidak hanya menyampaikan ujian-ujian itu, tapi juga menyampaikan tips-tips, cara-cara bagaimana agar paket lengkap itu yang kita rasakan bisa kita lewati dengan mudah dan sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pernah berkata dalam hadisnya, ajaban min amril mu'min, suatu
suatu keindahan etos yang dilakukan seorang mukmin. Apa itu? Dua, ketika dia senang, dia bersyukur, dan ketika dia susah, dia bersabar. Ini suatu hal yang sangat indah. Bagaimana Nabi Sulaiman dengan segala mukjizat yang diberikan kepadanya, bisa berbicara dengan semua binatang, bisa berbicara dengan angin, terbang, bisa berbicara dengan jin menguasai bangsa jin, bisa memindahkan istana dengan metode transformer satu itu. Apa yang dia katakan? Dia berdoa, dia mengatakan, ini adalah ujian buat apakah aku bersyukur atau tidak. Suatu ketika Nabi Sulaiman terbang, bisa terbang, dibawa terbang oleh angin. Nabi Sulaiman merasa sombong, sepersekian detik. Ini karena aku hebat. Seketika itu pula didengar oleh angin yang membawanya terbang. Angin itu menjatuhkan Nabi Sulaiman. Dan seketika itu pula Nabi Sulaiman bertaubat istighfar, baru bisa terbang normal kembali. Dan kalau bersyukur, kalau bersabar, begitu pun. Bersyukur, bersabar, bersyukur, bersabar. Kalau sedang dicoba, bersabar. Contoh yang sudah disampaikan oleh Nabi Ayub, 17 tahun menderita sakit kusta lepra. Istrinya berkata, wahai Nabi, kau adalah Nabi, mengapa kau tidak berdoa kepada Allah untuk sembuhkan sakitmu? Wahai istriku, aku baru sakit 17 tahun, tapi kesehatan yang telah diberikan Allah kepadaku, kebugaran, bahkan kekayaan, bahkan kemuliaan di mata manusia yang sudah diberikan Allah kepadamu jauh melebihi 17 tahun. Itu yang disampaikan oleh Nabi Ayub, sampai pada titik di mana ulat yang menggerogoti kulit daripada Nabi Ayub itu menggerogoti jantung, di mana itu tempat beliau berzikir kepada Allah. Lalu dia berdoa menjerit, ya Allah, aku sudah sedemikian sabar, tapi tempat jantung di mana aku berzikir kepadamu telah digigit oleh ulat ini. Lalu bagaimana aku bisa berzikir kepadamu? Yang diganggu oleh ulat itu adalah wa ilallah wa ilaihi turja'ul umur, dan tempat kembali kepada Allah segala urusan diganggu oleh ulat. Maka Nabi Ayub lapor kepada Allah, mengadu kepada Allah. Lalu Allah mengabulkan dan Allah mengangkat Nabi Ayub lolos dari ujian kesabaran, mendapatkan wahyu, disuruh menggali sumur, lalu mandi di sumur, yang kemudian dia bisa sembuh seperti segala. Maka hadirin sekalian, contoh-contoh yang terdapat dalam kisah para nabi tersebut tentu bisa kita pelajari, dan terkait dengan etos bagaimana kita menghadapi semua paket-paket komplit itu, kesenangan dan kesedihan itu, kebahagiaan dan penderitaan itu, yang perlu kita yakini adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa apapun yang sedang terjadi pada diri kita itu atas kehendak, kuasa dan takdir Allah, dan wajib buat kita mengembalikan urusan itu kepada Allah, baik maupun buruk, senang maupun susah, bahagia ataupun derita, harus kita kembalikan lagi kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita kembali kepada Allah. Senang, alhamdulillah. Sedih, subhanallah, walhamdulillah, astagfirullah. Kembalikan semuanya kepada Allah. Terkait dengan etos dalam surat Ad-Duha, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di dalam atau bersama kesulitan itu
ada kemudahan. Jadi bukan setelah kesulitan itu kemudahan, bukan. Di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Allah menekankan lagi fa'inna, ismu tafdil, ismu taukid, menekankan lagi sesungguhnya hambaku di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Maka kita harus meyakini ayat ini. Di dalam kesulitan itu kita diminta untuk membuka mata pikiran kita, hati kita, jaringan kita, kreativitas kita, pengalaman-pengalaman kita ambil kembali, kita panggil kembali untuk memecahkan kesulitan-kesulitan kita, baik secara pribadi, organisasi, perusahaan, ataupun sebuah bangsa. Dan di dalam kesulitan adalah pesan misi dari Allah untuk membuat kita berubah, memperbaiki dan memperbaiki apa yang sudah kita lakukan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Dan ketika kamu sedang dalam keadaan yang lapang, segera membuat kesibukan dan hanya kepada Tuhan mula engkau berharap. Ini adalah etos orang muslim. Apa itu? Kalau kamu sedang dalam waktu luang, segera membuat kesibukan. Ketika kamu sedang sibuk, segera beralih untuk membuat waktu lenggang kembali. Inilah yang dimaksud dengan etos seorang muslim. Dulu waktu kami menyantri di pesantren, doktrin dari kiai kami adalah ar-rahatu fi tabadul amal. Tidak ada istilah rehat, tidak ada istilah istirahat. Istirahat itu hanyalah pergantian amal, pergantian pekerjaan dari satu pekerjaan menuju pekerjaan yang lain. Transformasi, perpindahan itulah yang dinamakan dengan istirahat. Jadi istirahat itu bukan tidur, bukan rehat. Istirahat itu adalah pergantian. Kalau hari ini kita subuh, muzakarah, lalu nanti kita mengantarkan anak kita ke sekolah, itu adalah istirahat. Selesai mengantarkan anak kita bekerja, memasak, itu adalah istirahat. Dan istirahat yang sejati hanya ada setelah kehidupan ini. Maka doa kita, ya Allah, istirahatkanlah kami dari dunia ini, dunia yang pengap, yang melelahkan ini, dan istirahat sejati kita hanya ada di dalam surga. Semoga dengan etos ini kita menghayati kembali kehidupan kita, mengisi paket-paket kita dengan keyakinan, mengembalikan urusan kepada Allah, berharap kepada Allah, dan menjalani semua pergantian pekerjaan-pekerjaan kita niatkan hanya dan untuk Allah. Demikian, semoga ada manfaatnya.